Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifa Adinda, NIM 14021841121. Saya dari kelas AK4207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada bab 1, bab 3, dan bab 4. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada bab 1, kita akan mempelajari tentang analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang digunakan dengan cara membuat perbandingan antar elemen pada laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Analisis komparatif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis year-to-year change analysis dan yang kedua ada analisis trend. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan analisis perubahan dari tahun ke tahun atau year-to-year change analysis. Change di sini didapatkan dari tahun sekarang 2006 dikurangi dengan tahun sebelumnya yaitu 2005. Nah, contoh dari change di net sales kita dapatkan dari 12.238 dikurangi dengan 11.397 sehingga mendapatkan hasil change sebesar 841. Sedangkan persenan change itu didapatkan dari change dibagi dengan nilai tahun sebelumnya atau tahun 2005 dikali 100. Contoh persenan change pada net sales ini kita dapatkan dari 841 dibagi dengan 11.397 hasilnya 0,0738 lalu kita kali dengan 100 sehingga menjadi 7,38%. Selanjutnya yaitu ada index number trend analysis. Menggunakan analisis perubahan tahun ke tahun untuk membandingkan keuangan, pernyataan yang mencakup lebih dari 2 atau 3 periode terkadang itu tidak praktis. Alat yang berguna untuk perbandingan tren jangka panjang adalah analisis tren nomor indeks. Pada metode ini, analisis perlu menentukan periode dasar ataupun base periode bagi seluruh akun yang diperbandingkan dan menetapkan angka 100 sebagai dasar perhitungannya. Contohnya di sini yaitu saldo kas centek dalam ribuan pada tanggal 31 Desember tahun pertama yang dijadikan sebagai periode dasar adalah 12.000. Saldo kas pada tanggal 31 Desember tahun kedua yaitu sebesar 18.000. Menggunakan 100 sebagai nomor indeks untuk tahun pertama, maka nomor indeks untuk tahun kedua itu sama dengan 150. Perhitungannya yaitu current year balance dibagi dengan base year balance dikali dengan 100. Current year balance itu adalah senilai 18.000 dibagi dengan base year balance sebesar 12.000 dikalikan dengan 100 maka akan menghasilkan 150. Saldo kas centek pada tanggal 31 Desember tahun ketiga adalah sebesar 9.000. Indeks untuk tahun ketiga itu
kita dapatkan adalah sebesar 75. Perhitungannya adalah 9.000 dibagi dengan 12.000 dikali dengan 100, maka akan didapatkan 75. Selanjutnya, pada bab 1, kita akan mempelajari tentang analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang digunakan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen pada laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuan analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, struktur modal dan pendanaan, serta distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan atau operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah contoh perhitungan analisis common size pada neraca. Cara perhitungan persentase per komponennya adalah pos-pos yang ada di dalam neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu pos aktiva dan pasiva. Masing-masing kategori ini, yaitu total aktiva dan total pasiva itu, dinyatakan sebesar 100%, sedangkan masing-masing pos yang termasuk ke dalam masing-masing kategori dinyatakan dalam persentase atas dasar total aktiva atau total pasiva. Contohnya di sini, untuk menghitung common size akun kas pada tahun 2019 itu caranya adalah 1.300 dibagi dengan 14.000 dikalikan dengan 100, maka didapatkan hasilnya 9,29%. Nah, hal tersebut juga berlaku pada setiap pos di dalam neraca. Dari neraca yang disusun dalam persentase per komponen tersebut, tampak bahwa selama 2 tahun telah terjadi perubahan pada komposisi baik aktiva, misalnya pada kas dan persediaan, maupun pasiva, misalnya pada utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu analisis common size pada laporan laba rugi. Cara perhitungan persentase per komponennya yaitu dengan pos-pos dalam perhitungan laba rugi yang dinyatakan dalam persentase per komponen atas dasar total penghasilan, atau total penghasilan dinyatakan sebesar 100%. Contohnya, untuk menghitung common size harga pokok penjualan, yaitu saldo harga pokok penjualan dibagi dengan total penghasilan dikali 100%. Harga pokok penjualannya yaitu sebesar 60.000 dibagi dengan 200.000 dikali 100%, maka didapatkan totalnya yaitu 30%. Yang lainnya juga dihitung dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis rasio. Analisis rasio bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih item yang secara ekonomi penting atau satu titik awal untuk analisis yang lebih lanjut. Analisis rasio keuangan itu terdiri dari rasio
likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, serta rasio investasi. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas, antara lain yaitu current ratio, cash ratio, quick ratio, atau acid test ratio. Yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Jenis-jenis rasio profitabilitas antara lain ada gross profit margin, operating income ratio, net profit margin, earning power of total investment, return on investment atau ROI, return on equity atau ROE, return on asset atau ROA. Yang ketiga yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio ini rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, antara lain yaitu total debt to asset ratio, lalu ada total debt to equity ratio. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas. Ada beberapa jenis rasio aktivitas. Antara lain adalah total asset turnover, fixed asset turnover, dan working capital turnover. Yang selanjutnya ada rasio investasi. Rasio investasi ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian kepada pemberi dana ataupun investor. Rasio ini berguna sebagai pedoman investor untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3. Dalam bab 3 ini kita akan mempelajari tentang accounting and reporting for leases. Leases atau sewa, yaitu sewa guna usaha, merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik lessor dengan penyewa atau lessee. Klasifikasi sewa guna usaha itu ada dua. Yang pertama capital lease, yang kedua operating lease. Capital lease adalah sewa guna usaha yang memindahkan hak akuisisi aset dan timbulnya utang pada penyewa. Sedangkan operating lease adalah sewa guna usaha di mana penyewa membayar sejumlah minimum biaya lease sebagai biaya sewa atau pendapatan dan tidak ada aset atau hutang yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Kriteria sewa guna usaha yaitu lessee mengklasifikasikan dan mencatat sewa guna usaha sebagai kapital lessee jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal satu dari kriteria berikut. Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Yang ketiga, masa sewa guna usaha 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomi aset. Yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa minimum sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh lessor. Sewa guna usaha dapat diklasifikasikan sebagai operating lease bila tidak satu pun kriteria tersebut terpenuhi. Berikut ini adalah ilustrasi contoh dari sewa. Sebuah perusahaan menyewa aset pada tanggal 1 Januari 2005. Perkiraan umur ekonomis dari aset yang disewakan adalah 5 tahun. Perusahaan akan mendepresiasikan aset ini dengan garis lurus selama kehidupan ekonominya.
Sewa tersebut memiliki jangka waktu tetap 5 tahun yang tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa minimum tahunan sebesar $2.505 yang dibayarkan setiap akhir tahun. Tingkat bunga sewa adalah 8% per tahun. Di sini kita akan memulai analisis dengan menyiapkan jadwal amortisasi untuk aset yang disewakan, seperti pada gambar yang ditampilkan sekarang. Langkah awal dalam menyusun jadwal ini adalah menentukan nilai sekarang atau nilai pasar dari aset yang disewakan dan kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2005. Dengan menggunakan interest table, nilai sekarang yang didapatkan yaitu sebesar 10.000. 10.000 ini dihitung sebagai 3.992, yaitu nilai yang didapatkan dari interest table dikalikan dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar 2.505. Kemudian menghitung bunga dan amortisasi pokok untuk setiap tahunnya. Bunga sama dengan kewajiban awal tahun dikalikan dengan tingkat bunga. Untuk tahun 2005, bunganya itu adalah 10.000 dikalikan dengan 0,08. Jumlah pokok sama dengan total pembayaran dikurangi dengan bunga. Untuk tahun 2005 yaitu 2.505 dikalikan dengan 800. Jumlah jadwal ini menunjukkan pola minat meniru hipotek pembayaran tetap dengan penurunan bunga seiring waktu sebagai saldo pokok menurun. Selanjutnya, menentukan depresiasi. Karena perusahaan ini menggunakan garis lurus, biaya penyusutannya adalah 2.000 per tahun. Dihitung dengan 10.000 dibagi 5 tahun. Sekarang kita memiliki informasi yang diperlukan untuk memeriksa dampak dari transaksi sewa guna usaha pada laporan laba rugi dan neraca untuk dua alternatif metode akuntansi sewa. Pertama-tama, mari kita lihat efeknya pada laporan laba rugi. Kapan sewa diperhitungkan sebagai sewa operasi? Pembayaran sewa minimum dilaporkan sebagai beban sewa berkala. Ini menyiratkan bahwa biaya sewa 2.505 per tahun untuk perusahaan. Namun, ketika sewa dicatat sebagai sewa modal, perusahaan harus mengakui keduanya secara berkala beban bunga pada tabel yang sebelumnya ini. Dan depresiasi biaya yaitu 2.000 per tahun dalam kasus ini. Pada tabel ini kita merangkum efek dari sewa transaksi ini pada laporan laba rugi untuk dua metode alternatif. Secara keseluruhan, dalam jangka waktu 5 tahun, total biaya untuk kedua metode tersebut identik. Tetapi, metode modal sewa melaporkan lebih banyak biaya di tahun-tahun sebelumnya dan lebih sedikit biaya di tahun-tahun berikutnya. Ini adalah karena penurunan beban bunga selama masa sewa. Akibatnya, laba bersih di bawah metode sewa modal lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan metode sewa operasi di tahun-tahun awal atau kemudian masa sewa. Selanjutnya kita akan memeriksa pengaruh akuntansi sewa alternatif pada neraca atau balance sheet. Pertama, kita akan mempertimbangkan metode sewa operasi. Karena perusahaan ini tidak memiliki aset atau kewajiban lain, neraca dengan metode sewa operasi menunjukkan angka 0 pada aset dan kewajiban pada awal sewa. Pada akhirnya, di tahun pertama, perusahaan membayar MLP-nya sebesar 2.505 dan uang tunai dikurangi dengan jumlah ini untuk menghasilkan saldo negatif. Ekuitas dikurangi dengan jumlah yang sama karena MLP dicatat sebagai biaya sewa. Proses ini berlanjut setiap tahunnya hingga masa sewa kadaluarsa. Pada akhir masa sewa, jumlah kumulatif yang dikeluarkan sebesar 12.525 sebagaimana yang tercermin dalam ekuitas.
sama dengan pembayaran tunai kumulatif seperti yang tercermin dalam negatif saldo. Jumlah ini juga sama dengan total MLP selama masa sewa seperti yang terlihat pada tampilan tabel yang sekarang. Selanjutnya ada pensiun. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka berikan di tahun-tahun kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan adalah organisasi yang mensponsori rencana pensiun. Itu menimbulkan biaya dan membuat kontribusi ke dana pensiun. Dana atau rencana adalah entitas yang menerima kontribusi dari perusahaan, mengelola aset pensiun dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan atau penerima pensiun. Program pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran ke agen pendanaan. Lembaga itu mengakumulasi aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima karena manfaat telah jatuh tempo. Beberapa program pensiun merupakan kontribusi. Dalam hal ini, karyawan menanggung sebagian biaya dari manfaat yang dinyatakan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaatnya. Lain rencana tidak berkontribusi. Dalam rencana ini, majikan menanggung seluruh biaya. Perusahaan umumnya merancang rencana pensiun mereka untuk memanfaatkan pajak pendapatan federal manfaat. Paket yang menawarkan manfaat pajak disebut program pensiun yang memenuhi syarat. Mereka mengizinkan dikurangkan dari kontribusi majikan ke dana pensiun dan status bebas pajak pendapatan dari aset dana pensiun. Dana pensiun harus merupakan badan hukum atau akuntansi yang terpisah. Dana pensiun sebagai entitas yang terpisah memelihara satu set buku dan menyiapkan laporan keuangan, menyimpan catatan dan menyiapkan laporan keuangan untuk dana tersebut. Suatu kegiatan yang dikenal sebagai akuntansi untuk program imbalan kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4 yang membahas tentang inventory cost flow. Dalam perhitungan inventory cost flow ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Inventory pada tanggal 1 Januari ada sebanyak 40 unit dengan HPP 500, totalnya 20.000. Selanjutnya, sepanjang tahun perusahaan membeli inventory sebanyak 60 unit dengan HPP 600, totalnya 36.000. Selanjutnya ada cost of goods available for sales atau biaya barang tersedia untuk dijual, yaitu sebanyak 100 unit dengan total harganya 56.000. 100 unit ini adalah penjumlahan dari 40 ditambah 60. Sekarang asumsikan bahwa ada 30 unit terjual sepanjang tahun dengan harga 800 per unitnya, sehingga kita dapatkan totalnya 24.000. Tentukan biaya penjualannya menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yang akan kita gunakan adalah metode first in first out. Cara ini mengasumsikan unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual, sehingga perhitungan COGS-nya kita akan menggunakan harga dari unit pertama yang kita beli, yaitu harganya sebesar 500 per unit. Sehingga perhitungan yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut ini. Sales kita dapatkan 24.000 hasil dari inventory yang dijual, yaitu 30 unit dikali 800. Selanjutnya perhitungan COGS
yaitu 30 dikali 500 hasilnya 15.000. Lalu kita dapatkan gross profit dengan jumlah 9.000. Gross profit ini kita dapatkan dari sales dikurangi dengan COGS. Karena 15.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan, sisa persediaan biaya yang harus dilaporkan di neraca pada akhir periode adalah sebesar 41.000. 41.000 ini kita dapatkan dari cost of goods available for sales 56.000 dikurangi dengan COGS sebesar 15.000 sehingga hasilnya 41.000. Metode selanjutnya yaitu last in first out ataupun terakhir masuk pertama keluar. Di bawah ini asumsi persediaan LIFO yaitu unit terakhir yang dibeli adalah yang pertama dijual. Oleh karena itu, perhitungannya adalah sebagai berikut ini. Salesnya kita dapatkan 24.000 dari inventory yang kita jual 30 unit dikali 800. Perhitungan COGS di sini harga yang digunakan adalah 600. 600 ini adalah harga yang terakhir masuk, yakni inventory purchase during the year 60 unit dikali 600. Kita menggunakan yang 600 ini untuk metode LIFO karena dia terakhir masuk pertama keluar, sehingga perhitungan COGS kita dapatkan totalnya 18.000. Selanjutnya gross profit yang kita dapatkan adalah 6.000 hasil dari sales dikurangi COGS. Karena 18.000 dari persediaan telah dihilangkan, sisa persediaan biaya yang harus kita laporkan di neraca pada akhir periode adalah sebesar 38.000. 38.000 ini kita dapatkan dari pengurangan cost of goods available for sales sebesar 56.000 dikurangi dengan COGS sebesar 18.000 sehingga hasilnya 38.000. Selanjutnya, perhitungan menggunakan average cost atau biaya rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya. Perhitungannya adalah sebagai berikut ini. Salesnya kita dapatkan 24.000. 24.000 ini didapatkan dari penjualan inventory 30 unit dengan harga 800 per unitnya. Lalu untuk perhitungan COGS di sini kita menggunakan rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbangnya yaitu didapatkan dari total harga cost of goods available for sales dibagi dengan jumlah unit cost of goods available for sales. Total harga cost of goods available for sales itu adalah sebesar 56.000 dibagi dengan total unit cost of goods available for sales yaitu 100 sehingga didapatkan harganya 560. Nah, 560 inilah yang kita jadikan harga untuk menghitung COGS. Sehingga perhitungan COGS-nya adalah 30 unit dikali dengan 560 didapatkan totalnya 16.800. Selanjutnya ada gross profit sebesar 7.200 dari sales dikurang COGS.
Pada akhirnya, akhir unit yang kita laporkan dalam neraca adalah 39.200. Ini didapatkan dari sisa unit sebesar 70 unit dikalikan dengan harga rata-rata tertimbang, yaitu 560 per unit tadi. Selanjutnya yaitu analyzing inventory. Inventory costing effect on profitability. Untuk meringkas hasil keuangan dari menggunakan masing-masing dari 3 metode alternatif tersebut, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Di sini inventory awalnya pada metode FIFO, LIFO, dan average cost itu sama semua, yaitu 20.000. Inventory yang dibeli itu juga sama pada ketiga metode, yaitu sebesar 36.000. Dan yang terakhir adalah ending inventory. Nah, ending inventory di sini baru berbeda. Ending inventory itu didapatkan dari cost of good available for sales dikurangi dengan COGS dari masing-masing metode yang digunakan. Hasilnya untuk metode FIFO yaitu 41.000, metode LIFO 38.000, dan average cost itu 39.200. Yang selanjutnya ada tabel COGS. COGS di sini untuk metode FIFO ada sebesar 15.000, metode LIFO 18.000, average cost 16.800. Laporan laba rugi menggunakan ketiga metode yang tadi kita hitung dapat dilihat pada tabel berikut ini. Penjualannya sama pada setiap metode, yaitu 24.000. COGS-nya pada metode FIFO ada 15.000, metode LIFO 18.000, average cost 16.800. Gross profit yang kita dapatkan yaitu dengan sales dikurangi dengan COGS, sehingga pada metode FIFO gross profitnya 9.000, metode LIFO 6.000, average cost 7.200. Dari perhitungan yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa laba kotor suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh metode perhitungan biaya persediaan apa yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Pada periode kenaikan harga atau periods of rising price, FIFO memproduksi laba kotor yang lebih tinggi daripada LIFO. Hal ini disebabkan oleh persediaan dan biaya yang lebih rendah, disesuaikan oleh pendapatan penjualan dengan harga pasar saat ini. Terkadang, metode FIFO disebut keuntungan bayangan atau FIFO phantom profits karena laba kotor yang sebenarnya merupakan penjumlahan dari dua komponen. Yang pertama yaitu laba ekonomis atau economic profit, dan yang kedua adalah holding gain. Keuntungan ekonomis ini sama dengan jumlah unit yang terjual dikali perbedaan antara harga jual dan biaya penggantian persediaan. Perhitungannya dapat kita lihat di sini. Keuntungan ekonomis sama dengan 30 unit dikali 800 dikurangi 600 sama dengan 6.000. Holding gain adalah
Kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dan sama dengan jumlah unit yang terjual dikali dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya perolehan awal. Holding gain perhitungannya dapat kita lihat di sini. Holding gain sama dengan 30 unit dikali buka kurung 600 dikurangi 500 tutup kurung sama dengan 3000. Dari 9.000 laba kotor yang dilaporkan, 3.000 berkaitan dengan keuntungan inflasi yang direalisasikan oleh perusahaan atas persediaan yang dibelinya beberapa waktu lalu dengan harga yang lebih rendah daripada harga saat ini. Holding gain adalah fungsi dari perputaran persediaan, atau misalnya berapa lama barang tersebut berada di gudang, dan tingkat inflasi. Setelah masalah serius, keuntungan ini telah dikurangi selama dekade terakhir karena inflasi yang lebih rendah dan pengawasan manajemen terhadap jumlah persediaan melalui proses manufaktur yang lebih baik dan lebih baik kontrol inventaris. Namun, di negara-negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi daripada Amerika Serikat, keuntungan kepemilikan FIFO masih bisa menjadi masalah. Selanjutnya, pada bab 4, kita akan mempelajari tentang depresiasi. Depresiasi adalah sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen. Setelah dikurangi, itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Penyusutan atau depresiasi ini merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan menggunakan aset maupun karena berakhirnya waktu. Ada 3 metode untuk menghitung depresiasi, yaitu metode garis lurus, angka tahun, dan double decline. Yang pertama yaitu menggunakan metode garis lurus. Metode ini juga sering dikatakan sebagai metode straight line, yang merupakan sebuah metode yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan beban penyusutan. Metode ini memiliki fokus pada penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunaannya. Ada 2 rumus yang dapat dipakai dalam metode ini, yakni perhitungan dengan nilai residu dan perhitungan tanpa nilai residu. Perhitungan menggunakan nilai residu, cara perhitungannya memakai rumus sebagai berikut. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis sama dengan penyusutan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 2 Februari 2001 dengan harga 350 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai residu 100 juta. Besar penyusutan per tahunnya yaitu 350 juta dikurangi dengan nilai residu sebesar 100 juta dibagi dengan 4 tahun yang menghasilkan depresiasi sebesar 62.500.000. Selanjutnya yaitu perhitungan tanpa nilai residu. Perhitungan berikut ini menggunakan rumus harga perolehan dibagi dengan umur ekonomi sama dengan penyusutan. Misalnya, suatu perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta pada tanggal 30 Maret 2004. Mesin tersebut diperkirakan tak akan mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi sampai 6 tahun. Artinya, masa penyusutan mesin per tahun adalah 300 juta dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 6 tahun, sehingga menghasilkan depresiasi sebesar 50 juta per tahun. Selanjutnya ada metode jumlah angka tahun. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan menggunakan jumlah angka tahun. Dalam contoh ini diketahui bahwa harga perolehan sebesar 450 juta. Perhitungan penyusutan ini menggunakan pecahan dengan pembilang angka tahun. Angka tahun di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan jumlah tahunnya yang menjadi penyebut jumlah tahun di sini kita dapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya 15. Nah, yang 15 inilah yang kita jadikan penyebut.
Pada metode ini, pembilang menurun dari tahun ke tahun dan penyebut tetap konstan. Pada tahun pertama, 5 dibagi 15, tahun kedua 4 dibagi 15, tahun ketiga 3 dibagi 15, tahun keempat 2 dibagi 15, dan tahun kelima 1 dibagi 15. Beban penyusutan pada tahun pertama kita dapatkan 150 juta. Akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 150 juta dan nilai buku akhir tahun sebesar 350 juta. Pada tahun kedua, beban penyusutan yang diperoleh yaitu sebesar 120 juta. Akumulasi penyusutannya menjadi 270 juta, yaitu penjumlahan dari 150 juta ditambah 120 juta. Sedangkan nilai buku akhir tahun yang kita dapatkan yaitu sebesar 230 juta, yaitu dari 350 juta dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua sebesar 120 juta sehingga didapatkan 230 juta. Begitu pula langkah untuk tahun-tahun berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada metode double declined. Cara menghitung penyusutan aktiva yang kedua adalah metode saldo penurunan ganda. Metode ini dipakai untuk mengkalkulasikan biaya penyusutan pada mesin produksi. Ini karena performa mesin umumnya bagus pada awalnya tetapi cenderung menurun saat mendekati masa akhir pemakaian. Metode saldo menurun ganda menggunakan rumus perhitungan yaitu harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali 2 sama dengan penyusutan. Contohnya, PT Sinar membeli mesin produksi seharga 250 juta pada tanggal 15 April 2006. Mesin tersebut diperkirakan tak mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi selama 8 tahun. Beban penyusutan per tahun dari mesin itu yakni penyusutan tahun pertama yaitu sama dengan 250 juta dibagi 8 tahun dikali 2 sehingga hasilnya 62.500. Penyusutan akhir tahun kedua yaitu 187.500 dibagi dengan 8 tahun lalu dikali 2 hasilnya 46.875.000. Yang 187.500 ini kita dapatkan dari 250 juta dikurangi dengan 62.500. Untuk penyusutan akhir tahun ketiga, kita menggunakan cara yang sama seperti perhitungan penyusutan akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.